permenungan ini saya beri judul Sang Nabi. Selamat mengikuti. Inilah sabda Tuhan yang dikutip dari kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Musa berkata, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, 'Tidak mau aku mendengarkan lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati.' Demikianlah sabda Tuhan." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman modern sekarang ini, profesi nabi tidak lagi eksis sama sekali. Ya, memang terkadang masih terdengar berita burung di sana-sini yang menceritakan adanya orang-orang tertentu yang mewartakan dirinya sebagai nabi atau suruhan Allah. Tetapi mereka-mereka ini lebih merupakan nabi-nabi palsu yang ingin mencari sensasi. Orang-orang karismatis yang mempunyai talenta pewartaan yang luar biasa dengan khotbah-khotbah ataupun gerakan penginjilan populer terdapat di banyak tempat, dan berhasil juga mengumpulkan banyak pengikut. Tetapi orang-orang karismatis ini juga tidak berani mewartakan diri sebagai nabi-nabi baru. Paling-paling mereka menyebut diri sebagai hamba-hamba Tuhan, yang katanya dipanggil untuk mewartakan kehendak Tuhan kepada semua orang. Saudara-saudari, nabi-nabi tradisional sebagaimana terdapat di dalam Alkitab bukanlah sembarangan orang. Awal mula terciptanya profesi kenabian berakar pada kebutuhan umat Israel yang seperti dikatakan dalam bacaan tadi, kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai dengan 20, mereka itu tidak ingin mati ketakutan karena melihat api besar yang mengiringi penampakan Tuhan setiap kali Tuhan ingin hadir secara langsung menyatakan kehendak atau perintahnya. Orang-orang Israel rupanya tidak tahan melihat kedahsyatan penampakan Tuhan yang setiap kali didahului dengan peristiwa-peristiwa alam
seperti dentuman guntur yang memekakkan telinga, kilatan halilintar yang menakutkan, deru suara angin, serta nyala api yang berkobar-kobar. Ya, agar orang-orang Israel tidak jantungan terus setiap kali Allah muncul, maka mereka memohon agar diberikan seorang perantara yang dipilih dari kalangan umat sendiri dan bertindak menjadi orang ketiga antar Allah dan umat Israel. Tuhan setuju. Dan Musa menyampaikan persetujuan Allah itu kepada bangsa Israel seperti tadi saya bacakan. Dia katakan, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Sejak itulah saudara-saudari, tampillah nabi dalam sejarah bangsa Israel sebagai perantara dan juru bicara Allah bagi umat Israel. Para nabi kemudian tampil juga sebagai pengkhotbah, peramal, bertindak sebagai penjaga hukum-hukum Allah, lalu sebagai penasehat bangsa, sekaligus tukang kritik. Bahkan peran seorang nabi sebagai tukang kritik makin lama makin menonjol ketika bangsa Israel makin suka mempermainkan Allah dengan melanggar hukum-hukumnya. Dan justru sikap kritis inilah yang pada akhirnya membuat para nabi tidak disukai dan malah dibenci oleh para penguasa politik yang seringkali menjadi alamat kritikan dari para nabi itu, karena sering menindas rakyat dan melakukan ketidakadilan. Karena tugasnya yang profetis, menegur dan sekaligus mempertobatkan, maka para nabi umumnya menderita. Seperti Nabi Jeremia yang dicemooh umat Israel, Nabi Amos yang dimaki-maki sebagai nabi palsu, dan Hosea yang terpaksa setia mencintai istrinya yang melacurkan diri. Saudara-saudari, barangkali karena tugas yang maha berat dan penuh risiko inilah, maka sudah tidak muncul-muncul lagi nabi-nabi baru. Seorang nabi sejati memang tidak boleh diam. Sebab suka atau tidak, dia harus tetap menyuarakan kehendak Allah, yang pada umumnya tidak menyenangkan manusia yang bandel dan degil hatinya. Lagi pula, seorang nabi memerlukan semacam otoritas ilahi yang membuatnya tampak berwibawa dan berkuasa, sehingga orang lain mau mendengar apa yang dia sampaikan. Maka seorang nabi harus memiliki kemampuan meramal, kuasa membuat mukjizat, dan karisma khusus untuk membuat orang banyak takjub. Kriteria ini ada pada Yesus. Karena sebagai nabi perjanjian baru, dia tampil penuh kuasa dan wibawa. Sebagaimana diceritakan dalam Injil Markus, dia berhasil membuat roh-roh jahat tidak berkutik dan mengusirnya dari orang-orang yang kerasukan roh jahat. Melihat kehebatan Yesus tersebut, orang-orang Yahudi berkomentar, "Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun dia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lihatlah Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Saudara-saudari, enak memang jika seorang nabi seperti Yesus menjadi superpower.
Tetapi tidak semua nabi secanggih Yesus. Menurut Rasul Paulus, seorang nabi harus memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepadanya. Maka, nabi-nabi masa kini, selain tidak memiliki berbagai kemampuan supernatural untuk melakukan mukjizat, malah terpaksa tidak boleh melakukan berbagai hal yang biasa untuk mewujudkan kenabiannya. Jika nabi-nabi tradisional lebih banyak memberi perhatian keluar dengan memberikan nasihat, teguran, peneguhan, maka nabi-nabi modern atau katakanlah para pengikut Kristus yang mempunyai panggilan khusus harus memberi kesaksian dari dalam dengan tidak melakukan banyak hal demi memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara Tuhan. Itulah sebabnya ada orang yang tidak menikah untuk Tuhan. Ada orang yang hidup sederhana demi Tuhan. Ada orang yang menjual harta bendanya demi membantu sesama manusia yang miskin sebagai ungkapan solidaritas dengan Yesus yang miskin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di zaman Perjanjian Lama, tampaknya para setan itu bekerja lebih kolektif sifatnya, dengan merusak seluruh bangsa lewat para pemimpin-pemimpinnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, setan-setan modern kelihatannya bekerja lebih lihai dan memasuki setiap dimensi kehidupan manusia, memanfaatkan setiap peluang kelemahan manusia. Setan-setan dapat merasuki manusia lewat hasil karya manusia sendiri, seperti lewat televisi, internet, mass media, barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Begitu kuatnya kuasa televisi merusak mental generasi muda, hingga pada satu ketika Paus Yohanes Paulus II pernah berseru untuk mematikan televisi jika hal itu mewartakan kebebasan seks dan menampilkan kekerasan serta merunyamkan kehidupan rumah tangga. Para setan memang begitu lihai dan kuat sehingga dunia seakan-akan menjadi sebuah dunia setan, dan manusia seakan-akan berubah menjadi citra setan dan bukan lagi citra Allah. Saudara-saudari, justru dalam dunia yang kesetanan inilah terjadi kelangkaan para nabi yang profetis, sedangkan nabi yang dipenuhi roh jahat bertebaran di mana saja, di TV, di internet, di pusat-pusat hiburan, di perusahaan-perusahaan, di kafe-kafe, bahkan di gereja-gereja, dalam bentuk nabi-nabi palsu yang pandai mengkomersialkan Allah demi keuntungan pribadi. Banyak orang modern menjadi sekular, tak peduli lagi pada agama, tak bermoral, karena kelangkaan nabi-nabi modern yang mempunyai otoritas. Para pemimpin agama tidak lagi inspiratif, terlalu sibuk dengan mengurus ritus, kurang rohani, kurang mau menderita, tidak mau lagi berugah hari, dan hidup seperti orang kebanyakan. Itulah sebabnya suara-suara para pemimpin religius sekarang ini sudah ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya, karena memang tidak lagi mempunyai otoritas religius, tidak lagi seperti Yesus yang mengajar dengan penuh kewibawaan, sehingga membuat orang kagum.
Sementara nabi-nabi modern yang dijiwai oleh roh-roh dunia sangat profesional dalam menyerbu, menjarah, dan merampas hati orang-orang modern, dan lalu mengisi jiwa mereka dengan hal-hal duniawi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua memang memerlukan pertobatan batin dengan menyadari bahwa gereja itu sendiri adalah nabi baru bagi dunia. Dengan demikian, gereja harus tetap kritis terhadap dunia dan tidak boleh diam. Gereja harus berfungsi, dan sebagai tanda bahwa dia berfungsi, maka dunia dan roh-rohnya harus tetap merasa terganggu. Gereja harus mewartakan Yesus, menghadirkan Yesus di dunia, supaya Yesus dapat mengusir setan-setan yang bandel itu. Saudara-saudari, orang selalu mengatakan bahwa Beethoven dan Mozart, dua komponis musik terbesar, mengangkat jiwa-jiwa ke surga dan membawa para malaikat ke dunia dengan musik mereka. Dan Yesus dengan kewibawaan profetisnya melakukan hal yang sama. Dia menghadirkan surga di dunia dan mengangkat dunia ke surga. Nah, saudara, itulah juga tugas kenabian kita yang paling baru. Amin.